Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan saya Fadia Widianti dengan NIM 2301497, Saya Fadil Atala dengan NIM 2301494. mahasiswa program studi D3 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil laporan magang yang telah kami laksanakan di PT Telkom Akses periode 1 September hingga 30 Desember 2025. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bergerak di bidang pembangunan, pengolahan, serta pemeliharaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung layanan broadband nasional, khususnya layanan ISP IndiHome. Kegiatan magang kami dilaksanakan di PT Telkom Akses Service Area Klaten yang berlokasi di Jalan Pemuda Selatan nomor 80, Klaten Selatan, Jawa Tengah. Adapun bidang usaha perusahaan meliputi pembangunan jaringan fiber optik, instalasi layanan Indohome, serta operasi dan pemeliharaan jaringan atau yang dikenal dengan istilah ONM. Visi misi PT Telkom Akses adalah menjadi mitra strategis pilihan telco di Indonesia untuk memajukan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, PT Telkom Akses memiliki beberapa misi, di antaranya mempercepat pembangunan infrastruktur digital, memberikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekosistem digital, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Struktur organisasi di PT Telkom Akses Area Klaten dipimpin oleh Head of Service Area Klaten, yaitu Alisa Kurniawan. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional. Di bawahnya terdapat Officer 3 Service Area, yaitu Elni Trisvatono, serta Kolab B2C Klaten, yaitu Septi Hasoyo dan Agung Eko Supriyono, yang berperan dalam mengordinasikan kegiatan teknis dan layanan pelanggan. Pada bagian operasional terdapat 12 teknisi yang menangani instalasi dan memelihara jaringan serta ada dua admin, Harsus yang bertugas mengolah inventaris dan material. Latar belakang magang, perkembangan teknologi informasi dan jaringan telekomunikasi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem operasional yang efektif, efisiensi, dan berbasis digital. PT Telkom Akses sebagai penyedia infrastruktur jaringan membutuhkan dukungan teknologi informasi yang optimal untuk menunjang kelancaran operasional. Program magang ini dilaksanakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh oleh bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata, khususnya pada bidang IT support dan sistem automasi. Terdapat tiga alasan utama mengapa PT Telkom Akses membutuhkan dukungan IT support. Pertama, untuk menjaga sistem komputer dan jaringan tetap optimal. Kedua, untuk mengurangi proses manual yang berisiko menimbulkan human error. Dan ketiga, untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pelanggan. Selama pelaksanaan magang di PT Telkom Akses Klaten, kami menjalankan tugas sebagai IT support dengan beberapa kegiatan utama. Pertama, kami melakukan observasi dan analisa terhadap proses kerja operasional yang berjalan di perusahaan. Kedua, kami mengidentifikasi sebagai permasalahan yang timbul dari proses manual yang masih diterapkan. Ketiga, kami merancang solusi otomasi berbasis bot Telegram untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keempat, kami mengembangkan bot Telegram yang terintegrasi dengan Google Sheet sebagai basis data. Kelima, kami melakukan penguji dan evaluasi sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik. Terakhir, kami melakukan sosialisasi pengguna sistem kepada para pengguna agar dapat memanfaatkan sistem dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kami, mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam proses operasional perusahaan. Permasalahan pertama adalah proses pencatatan data instalasi jaringan baru oleh teknisi yang belum terstandarisasi dan tidak terintegrasi dalam basis data terpusat. Kondisi ini mengakibatkan data instalasi tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dilakukan pelacakan. Permasalahan yang kedua adalah sistem monitoring lapangan gangguan manual di Plaza IndiHome yang sering mengakibatkan laporan terlewat, terlambat untuk ditindaklanjuti.
Hal ini berdampak pada kepuasan pelanggan dan efektivitas penanganan gangguan. Permasalahan yang ketiga adalah pengelolaan inventaris material yang masih bergantung pada pembaruan manual, sehingga data stok tidak transparan dan sering terjadi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi aktual di lapangan. Situasi ini berpotensi menghambat kelancaran operasional karena keterlambatan dalam mendeteksi kekurangan stok material. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengembangkan 3 sistem otomasi berbasis bot Telegram untuk terintegrasi dengan Google Sheet. Sistem yang pertama adalah bot pencatatan jaringan baru yang digunakan oleh teknisi untuk mencatat instalasi IndiHome secara digital and real time. Bot ini dilengkapi dengan fitur notifikasi pada Telegram, sehingga data instalasi tersimpan secara otomatis ke Google Sheet, dan implementasi sistem ini berhasil mengurangi risiko dari data tidak tercatat dan pembuatan pencatatan menjadi lebih rapi serta terstandarisasi. Sistem yang kedua adalah bot monitoring gangguan manual yang berfungsi untuk memastikan laporan pelanggan tidak terlewat. Bot ini mencatat laporan gangguan dari Plaza IndiHome secara otomatis, mengirimkan notifikasi kepada teknisi yang bertugas. Dengan sistem ini, laporan gangguan dapat dicegah agar tidak terlewat dan penanganan gangguan pelanggan menjadi lebih cepat dan responsif. Yang terakhir adalah sistem ketiga kami adalah bot monitoring inventaris material dengan fitur notifikasi stok minimum. Bot ini melakukan monitoring stok material secara real-time dan memberikan sistem peringatan stok minimum secara otomatis. Implementasi sistem ini meningkatkan transparansi data inventaris dan mengurangi resiko kehabisan stok material yang dapat menghambat operasional. Secara keseluruhan, implementasi 3 sistem ini telah membantu meningkatkan efisiensi kerja transparansi data, serta mengurangi human error dalam proses operasional perusahaan. Untuk kesan dan pesan sendiri, pelaksanaan magang di PT Telkom Akses Klaten memberikan pengalaman kerja yang nyata yang sangat berharga bagi kami. Kegiatan ini menambah wawasan kami tentang dunia industri telekomunikasi, serta melatih kedisiplinan, kemampuan kerja tim, dan tanggung jawab profesional. Kami berharap kerjasama antara PT Telkom Akses dan Universitas Amikom Yogyakarta dapat terus berlanjut di masa mendatang. Selain itu, kami berharap sistem yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung operasional perusahaan. Sebagai kesimpulan, program magang di PT Telkom Akses memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teknologi informasi di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan sistem otomasi, tetapi juga memahami budaya kerja profesional dan pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Kami mengucapkan terima kasih pada PT Telkom Akses, pembimbing lapangan, dosen pembimbing, dan Universitas Amikom Yogyakarta atas kesempatan dan bimbingan pelaksanaan selama magang. Demikian laporan kami hasil magang yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan dan hasil magang yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.